Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya yang telah memberikan nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya. Allah menandaskan dengan firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bakal bisa menghitungnya. Yang itu selalu kita diajak memperbaharui setiap pagi dengan diungkapkan nikmat yang sangat besar, sebagaimana pesan Nabi SAW, ma asbaha abdun aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumih faka'annama khizat laut dunya bi hadzafiriha. Tidaklah seorang hamba dia memasuki waktu pagi di mana dia tentram di tengah keluarganya, sehat badannya, punya jatah makan sehari. 3 itu kita punya. Kagungan boten? Kita ceria, jenis yang susah gak ada. Sehat badan kita, sehat kalau sakit di rumah sakit. Kita punya jatah makan sehari. Sudah berapa kali tadi makannya? Bila 3 ini punya, maka dikatakan hizat lahu dunya bi hadzafiriha, telah digenggamkan kepadanya dunia bersama isinya dengan segala kesempurnaannya. Jadi kita sudah punya segala-galanya. Dikatakan kaya ya 3 ini, dan rata-rata orang itu kaya. Tentram, ini harganya luar biasa. Orang kafir tidak pernah bisa tentram, karena mereka tidak punya penentram. Karena kafir itu adalah anti zikir, sementara bahagia itu di hati, tidak di fisik. Sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Ta'ala, ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub, dengan zikir hati itu tentram. Ilmu itu zikir, salat itu zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil pun juga zikir. Itu makanannya hati. Ketika Nabi SAW itu susah, arif ini bisalah istirahatkan saya dengan
sholat, rehatkan saya dengan sholat. Itu hatinya itu tentram, dan itu tidak butuh modal, karena telah Allah memberikan yang nilainya nggak mampu kita hitung. Itu selalu sedia ada di kanan kiri kita. Orang kafir nggak punya itu. Allah telah menjelaskan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling, tidak mau zikir kepada saya, dia punya kehidupan yang dongkan, gersang. Coba lihat tempat-tempat wisata, siapa yang mengisi. Bila ketika kita mendengar kata wisata, berkesan bahagia atau duka? Mendengar kata wisata berkesan bahagia atau suka? Bahagia. Duka berangkat nanti biar bahagia. Kenapa mereka repot-repot mencari tempat wisata? Karena hatinya selalu gersang, nggak ada ketentraman. Itu merupakan pembuktian dari firman Allah Ta'ala, berpaling hatinya gersang. Makanya mereka itu sibuk cari hiburan. Apabila mereka terhibur ketika sedang memandang saja, bila sudah nanti biasa. Orang makan yang paling lezat suapan pertama atau terakhir? Pertama. Kedua berkurang, ketiga berkurang, setengah wareg biasa, kewarekan gak enak. Gimana? Bila itu bahagianya pada suapan pertama, berikutnya biasa, hilang kebahagiaannya. Yang ada kegersangan yang menghantui, cari hiburan lagi. Dan itu terus, gak akan pernah memenuhi. Maka daripada itu kita diberikan kemudahan bahagia dengan cara zikir, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Makanya kita wajib untuk mensyukuri. Bahagia dengan cara yang mudah dan berkah. Apa itu? Zikir. Kita ulang, ilmu itu zikir, paham itu zikir, murajaah pun juga zikir, sholat puncak zikir. Ketika longgar memperbanyak tasbih, tahmid, takbir pun juga termasuk zikir. Itu menenteramkan jiwa. Itu nikmat yang luar biasa. Itu pertama. Yang kedua, badan kita sehat. Yang ketiga, kita punya jatah makan sehari. Makanya kita punya tugas adalah untuk memupuk syukur dan syukur. Tapi sedikit orang yang bisa syukur. Kenapa dikatakan sedikit? Karena syukur nggak sebatas berucap alhamdulillah, tapi syukur sebagaimana yang dibimbingkan Nabi SAW dengan ungkapannya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Pujian kita haturkan kepada Allah yang dengan sebab nikmatnya amal soleh sempurna. Artinya apa? Artinya dengan kenikmatan yang ada untuk meningkatkan. Semakin tambah nikmat semakin meningkat. Itu namanya syukur. Yang nanti konsekuensinya juga keberkahan meningkat. Karena Allah telah menjanjikan la in syakartum la azidannakum, bila kamu syukur tak tambah-tambahi. Berapa kali penambahannya? Ayat di atas enggak ada pembatasan. Walaupun juga ada perincian. Artinya fungsi perincian kalau terhitung saja sudah besar, kalau nggak bisa dihitung brayo luwih gede, gitu kan? Berapa contoh yang ada hitungannya? 10 kali. Sebagaimana firman-Nya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing tandang satu kebaikan baginya 10 kali. Itu bukan sebatas hanya kelipatan 10 kali saja. Masih ada yang lain pengguguran dosa. Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibna
as-sayyi'at, yang baik menggugurkan yang jelek. Itu fadilah kedua. Selain ada kelipatan, ada pengguguran. Kemudian di sana pun juga ada balasan kebaikan dengan ditinggikan derajat. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat, akan diangkat derajat tinggi-tinggi. Kalau begitu minimal amal soleh ada berapa fadilah? 3. 1, dilipatkan minimal 10 kali. 2, digugurkan dosa. 3, ditinggikan derajat. Itulah syukur. Bahkan penambahan bukan 10 kali, bahkan ada yang sampai 700 kali. Sehingga digambarkan biji ditanam tumbuh, cabangnya 7, satu cabang ada 100 biji, wis 700. Lek nyediani wedhus rega 3 juta, ping 700 dadi pinten punan? 3 juta malah 700. Oke, tanggal 10 boleh mboten? Korban mboten? Ya, raketan korban perasaan mbok ya aja ngono to ya. Tenanan ngono lho ya. Jangan korban perasaan, tenanan. Kemarin sudah saya sampaikan di akad pagi, kunci sukses itu ada berapa? Masih ingat gak? Kan sami rawuh to nggih? Pekerjaan yang paling berat itu apa? Niat. Agar kita bisa niat, apa yang kita siapkan? 1, harus cari ilmu. Yang kedua, bukan sembarangan ilmu, dengan metode pemahaman yang benar. Itulah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat. Syarat itu, karena kita enggak bersama Nabi. Lek bersama Nabi, nyontoh dengan Nabi selesai. Tapi enggak bersama Nabi, nyontoh siapa? Dipahami dewi. Nanti akan kabur, nanti dipahami sendiri. Quran gaya A, gaya B, gaya C, gak karu-karuan. Lek bersama Nabi, delok prakete Nabi selesai. Kita kan gak bersama Nabi, delok sopo. Lalu yang ketiga, wajib paham. Kalau gak paham, sampai paham diulang-ulang. Semisal pisau gak tajam-tajam, gesek terus sampai tajam. Gak paham, ganti, gak paham, ganti. Wow, gak bakal paham lagi gitu. Satu-satu saja, 1 poin paham, diterapkan, tambah lagi. Itu sistem belajarnya para sahabat. 10 ayat sampai betul-betul paham dan beramal. Kalau belum, gak ditambahi. Nah begitu. Itu yang ketiga paham. Yang keempat tertarik. Apakah setiap orang yang paham mesti tertarik? Mesti mboten? Belum tentu. Belum tentu tertarik. Contohnya, memahami fadilah qobliyah subuh, gede mboten fadilai? Napa fadilai? Khairun minad dunya wa ma fiha. Nggih mboten? Ning napa sedaya tiyang menika menawi pun cetok subuh mesti semangat qobliyah subuh? Kados tiyang luwe roh panganan kudu mencolot mawon? Belum tentu dia itu tertarik, paling hanya rutinitas. Itu butuh tertarik itu. Sehingga nanti akan menimbulkan semangat. Bila sudah tertarik, nanti akan muncul kepinginan. Gak mungkin pengen tanpa tertarik. Gimana? Gak mungkin pengen tanpa tertarik. Gak mungkin niat tanpa tertarik. Apabila sudah berniat karena tertarik, nah baru dia melangkah. Melangkah budal mancing, melaku sak jangkah, mati. Gagal atau sukses? Sukses. Sanalah, makanya bila ditanya korban pora, ya raketan korban perasaan, ya korban lah. Mbok ya aja ngono lho ya. Ya tenanan. Kuncinya apa? Niat.
Bukan uang, tapi apa kuncinya? Niat. Makanya untuk mendapatkan niat, poin-poin di atas kuasai dengan baik. Sukses kita nanti. Itu nanti fungsinya bukan sebatas yang dapat pahala 3 juta diping 700, bukan sing korban tok. Ketika menyembelih, perserikatkan keluarga. Apa kemarin yang saya sampaikan? Ketika beleh muni nopo? Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa min ahli, setidaknya dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah dari saya dan dari keluarga. Berapa keluarga yang kita libatkan? Yang semoga keluarga saya juga mendapatkan nilai 3 juta ping 700. Berapa keluarga yang kita libatkan? Gak usah dibatasi, sebenarnya keluarga saya katut kabeh. Jumlahnya berapa? Allah yang paling tahu. Asalkan mereka itu sama-sama mukmin. Kenapa akan disusulkan? Makanya kita udah sahur repot. Iki korban kagem Mbah Kong, kagem Mbah Putri, kagem bapak. Nyapo to barang jembar kok tak dibatasi. Jembar ya bene jembar. Karena pemberian Allah itu tidak bisa dihitung. Makanya tidak usah bertanya, kalau korban kagem Mbah Kong terus pundi? Nyapo barang jembar tak dibatasi. Cukup pahami saja, ya Allah terimalah dari saya, dari keluarga saya. Katut kabeh, per orang dapat nilai kambing dikalikan berapa tadi? 700, bahkan kelipatan yang kita nggak bisa menghitung. Itulah fadilah. Tanpa itu orang nggak akan bisa mendapatkan nilai, dengan itu akhirnya terangkat. Luar biasa kan? Luar biasa. Itulah syukur dengan amal soleh, termasuk kita mensyukuri adanya bulan Dzulhijjah. Upayakan masing-masing dari kita niat menyembelih. Niat apa mesti? Niat beleh apa mesti beleh? Niat mawon diin. Bila sudah niat bekerja keras, ternyata kok nggak punya, sudah sampai kepada tujuan. Wah, aku lek ngono tak niat wae, engko duitnya malah tenggok nih. Itu namanya ngakal-ngakali. Wong itu fadilah ternyata malah mengikuti hawa nafsu. Mestinya kalau memang punya niat gak seperti itu. Punya niat itu nanti akan betul-betul puas sempurna bila bisa melaksanakan. Gak bisa, itu disusulkan, maknanya begitu. Itulah nikmat besar yang kita wajib untuk mensyukuri. Masing-masing dari kita punya kesempatan. Makanya sekarang kita sehat untuk datang ke bulan Dzulhijjah. Kayaknya kita pun juga punya harapan besar, karena sangat dekat, kita pun juga masih dalam kondisi bugar. Nah, semoga saja kita betul-betul bisa menjadi hamba yang bersyukur kepadanya, sehingga fadilah yang diberikan kita nggak bisa menghitungnya, sehingga akan menjadi bekalan kita kelak akan berkumpul di surganya. Berikutnya dari kitab Matan Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama yang akhirnya nanti akan ditanyakan di alam kubur, yang persiapannya kita siapkan sekarang. Lek bocah sekolah mau imtihan itu paling ada liburan 3 harian, tetapi kita akan ujian persiapannya 60 tahun, 70 tahun. Pertanyaannya sedikit, hanya 3. Anak-anak sekolah berapa soal yang paling sedikit? 10. Suruh mengurai. Tapi Allah ketika memberikan pertanyaan cuma 3. Nah begitu. Itulah akan ditanya siapa Rabbmu, dan itu sudah kita pelajari. Sejak tauhid rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah, dan macam-macam penghambaan dan syarat menghamba. Demikian juga pertanyaan nomor 2, apa agamamu, juga sudah kita pelajari. Itulah Islam, agama tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, diwujudkan dengan ketaatan dan dijaga dari pembatal. Yang ketiga, siapa nabimu,
man nabiyuka juga ada formulasi bahasa yang lain, ma ilmuka bihadzal rajul, sak rohmu wong iki sapa. Itu ditanyakan di alam kubur. Melihat dari bahasa kayak begitu nanti akan ditampakkan. Mungkinkah manusia di alam kubur ketemu Nabi? Mungkin. Kenapa? Karena pertanyaannya ma ilmuka bihadzal rajul, sak rohmu wong iki sapa. Berarti kan menunjukkan bahasa dituduh nih. Nah begitu. Demikian juga orang dalam kubur nanti ketemu malaikat. Lihat nggak apa ada malaikat? Iya. Kapan mulai melihat malaikat? Ihtidhar, proses nyawa mau dicabut, akan datang tamu. Jumlahnya sejauh mata memandang. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku ketekan lek kowe manusa duduk, jin ya duduk. Itu yang terungkap ketika hendak meninggal. Itu sudah melihat itu. Berapa jumlahnya? Sejauh mata memandang. Gimana penampilannya? Sebagaimana profil yang mau mati. Apik ya menarik di sawang meripat, elek juga ngeri di sawang meripat. Kafan yang dibawa sesuai sebagaimana calon tempat tinggal dia. Mukmin calonnya surga, kafan yang dibawa juga kafan surga bersama parfumnya. Bila enggak baik calonnya neraka, juga bahannya juga neraka bersama baunya. Itu sudah mulai melihat kepada siapa? Malaikat. Ketika sudah ditanam selesai, orang pulang, nanti akan datang dua malaikat melihat. Di antara pertanyaannya adalah ma ilmuka bihadzal ar-rajul, sarrohmu wong iki sapa. Lafaz yang lain man nabiyuka, siapa nabimu. Itu bisa menjawab bila Allah mengokohkan dengan sebab imannya. Kalau nggak punya bekal iman, nggak ada modal dikokohkan. Allah menyebutkan yusabitu Allahul ladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia dikokohkan, juga di sana berarti harus punya dulu, nanti akan dikokohkan. Semisal kenyang makan dulu, bayaran kerja dulu, pinter belajar dulu, dikokohkan, siapkan apa yang mau dikokohkan. Kalau yang mau dikokohkan itu adalah iman, ya berkokoh iman. Nanti akan dikokohkan, akhirnya bisa menjawab. Makanya ketika sudah selesai, sebelum pulang, selesai penguburan jenazah, sebelum pulang, apa himbauan Nabi SAW kepada hadirin? Napa himbauannya? Istaghfiru li ahikum wa sallallahu lahu sabat fa innahul an yus'al. Dulurmu sing wis dipendem kuwi suwono nyang Allah, muga-muga dosane di ngapura dan dikokohkan. Kenapa? Dia akan ditanya. Makanya kita butuh pengokohan. Kalau kita nggak dikokohkan, hilang kabeh, nggak bisa jawab, hanya ma'adri, napa nih, nggak bisa menjawab, bekah bekuh, saya tidak tahu. Nah begitu. Nah berikutnya kita akan mengenal lebih lanjut tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai landasan yang ketiga yang kita wajib menyiapkan. Tujuannya kelak bila kita ditanya man nabiyuka, kita nanti bisa menjawab. Maka di dunialah kita mengenal seluk-beluk tentang kepribadian Nabi SAW. Masalah nama sudah, Muhammad bin Abdillah bin Abdi Manaf dan seterusnya. Sukunya Quraisy. Ketika terus ke atas nanti akan menjurus kepada Nabi Ismail, yang itu sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim memakmurkannya bersama sang anak dan menyiapkan generasi ke depannya bagaimana ben makmur terus. Makanya di sana minimal persiapannya doa, ben ada generasi pelanjut yang bermata rantai memakmurkan, ben cudel.
Dan alhamdulillah sampai sekarang Masjidil Haram itu makmur terus. Makmur mboten? Makmur terus. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, makmur terus. Napa doa Nabi Ibrahim? Silahkan dibuka di Al-Baqarah 129. Surat apa wau? Al-Baqarah. Ayat berapa? 129. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'as fihim rasulan min anfusim yatlu alaihim ayatika, dan seterusnya. Ya Allah, utuslah di tempat ini rasul ya juga dari orang sini. Dan Nabi kita betul nasabnya siapapun kenal, itu menjurus kepada Nabi Ibrahim. Silsilahnya panjang. Pengen tahu, kembali ke buku sirah yang gak kita ungkapkan malam hari ini. Tugasnya apa? Membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Dan tugas kerasulan yang lain. Berikutnya, Nabi kita diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40. Apa hikmah umur 40? Matang-matangnya usia. Muda berada pada puncak sempurna, 40. Enggak ada Nabi diutus tua, yang semuanya itu adalah muda, berada pada puncak umur, 40. Diawali dengan mimpi menjelang pagi, sehingga dampak ke psikis, pikiran cerah. Akhirnya terdorong untuk bertahanus ta'abud menyendiri di Gua Hira. Berangkat pamitan bawa bekal, 1 bulan pulang, dan itu berulang-ulang. Maka dibutuhkan dana, dibutuhkan pendamping yang setia. Ditinggal kayak begitu, keluarga tetap terjaga. Makanya Allah pilihkan wanita terbaik sebagai ratu surga. Siapa? Bu Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga ketika ada orang itu pengen menikah, kayak siapa? Kayak Bu Khadijah. Kamu itu siapa? Kok pengen rabi istrimu kayak Khadijah? Emang kamu itu kelasnya kayak Nabi? Pengen dia pengen, tapi ya keduren ngoten lagi. Nah begitu. Akhirnya datanglah malaikat. Gak bisa baca, digulat sampai berulang-ulang, akhirnya dibacakan. Teko ngomah menggigil ketakutan. Bu Khadijah menenteramkan, diajak sowan kepada Warokoh, keluarga Bu Khadijah yang mahir kitab Injil berbahasa Ibrani ke Arab diterjemahkan. Tanggapannya adalah, tidak aku kira ternyata Nabi yang dijanjikan sekarang telah terutus, kamu orangnya. Yang datang kepada itu ada namus, yaitu Jibril. Dua sekira panas-panasnya masyarakat mengusir kamu, saya masih muda, pasti akan kutolong. Nabi tanya, apakah mereka hendak mengusir saya? Jawabnya, gak ada ceritanya orang membawa semisal yang kamu bawa kok aman-aman, gak ada. Mesti akan diusir. Kenapa? Itu alami. Apa alamnya dakwah? Membawa tauhid dimusuhi orang syirik. Mesti mboten. Jenengan cek mawon wonten masyarakat. Jenengan cek mawon. Nggawa tauhid mesti dimusuhi oleh orang syirik, nggawa sunnah dimusuhi oleh orang bid'ah, itu mesti. Banyu dipun sae gula dipun sedhuk napa rasane? Ya legi. Itu tidak bisa dibantah. Datang membawa tauhid dimusuhi oleh orang syirik, itu mesti. Makanya bila kita mengalami, gak usah kaget, yang ngono kuwi alami. Justru yang ada syukurlah. Kenapa? Tanda kebenaran gamblang. Jadi Nabi masih awal sudah diberitahu tantanganmu sangat besar. Tapi lek dibalik wong kafir panggah jik gede tantangannya wong kafir. Kenapa? Wong kafir harus bergelut dengan neraka, sementara yang beriman dijanji bernikmat dengan
surga. Penak pundi? Ya begitu, karena milih mawon. Milih kafir sok gelut dengan neraka atau milih mukmin nanti dijanji dengan surga. Ayo pilih pundi? Monggo la ikraha fiddin, enggak ada paksaan, monggo kersa. Iki sego anget, enak, gratis, iki sego mambu dimakan nanti masur-masur, pilih pundi terserah. Enggak ada paksaan, yang ada pembekalan, pembenehan. Lek beneh milih pundi lek beneh? Sego mambu nggih. Masa beneh milih sego mambu? Lek beneh nggih dijanji surga, bukan bergelut dengan neraka. Sapa kuat gelut dengan neraka? Nah, karena fadilahnya besar maka tantangannya juga besar. Itu diketahui sejak dari awal. Itu wajib kita pahami. Akhirnya dakwah terus berkembang, halangan banyak, termasuk dari keluarga sendiri. Siapa keluarga Nabi yang menjadi penghalang? Abu Lahab, paman asli, satu marga, paman asli, sama-sama Bani Hashim. Abu Lahab itu ya masih marga sebelah, tapi Abu Lahab satu marga. Senada dengan itu, bahkan juga diembargo, di penjara alam, di tempat yang dikelilingi gunung, nggak bisa didaki, giring masuk, nggak bisa keluar. Pasok kebutuhan orang hidup sumpet, nggak ada perdagangan pernikahan, ben mati pelan sampai 3 tahun. Berat nggak? Sangat berat. Dan berbagai macam derita lahir maupun batin. Bukan orang yang lemah saja, sampai Nabi kita yang sangat wibawa dihormat pun juga mereka nggak sungkan-sungkan lagi. Sejak dicekik, ketika sedang sujud dipidek, napa niki jenenge? Cengeli. Digambarkan tuh seolah bola mata mau keluar. Nabi dikitukan. Ketika sedang sujud, isi perut unta dibelek nih di sini. Dan macam-macam. Abu Bakar pun juga hampir mati, Umar pun juga gelut meh sedino, kelenger. Dan sahabat yang lemah banyak yang mati. Kenapa? Itu semua mempertahankan dengan Muhammadur Rasulullah. Memang seperti itu beratnya. Ternyata kita belum mendapatkan ujian seberat itu. Makanya kalau kita berdakwah mengalami berat, ya sudahlah, itu memang alamnya. Makanya bila kita paham uyah kuyasin gula niku napa? Legi membawa tauhid itu mendapatkan tantangan dari orang musyrik, membawa sunnah mendapatkan tantangan dari orang bid'ah, itu biasa. Biasa apa luar biasa? Biasa mawon. Kita nikmati mawon lah. Kenapa? Masing-masing itu punya suka duka, sementara suka duka kita salah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kita menjadi Nabi dengan Iqra, Nabi kita menjadi Rasul dengan Ya ayyuhal muddasir. Itu bagian-bagian akhir yang kita kaji kemarin. Sekarang kita masuk keterangan berikutnya setelah kita rangkum sehingga materi kita berangkai. Akhirnya dakwah dibagi dua, Makkiyah dan Madaniyah, fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah selama 13 tahun mengokohkan akidah tauhid, puncaknya diusir karena dikepung mau dibunuh. Sebelumnya para sahabat diungsikan ke Habsyi 2 kali. Akhirnya Allah memberikan Madinah, akhirnya mereka beralih berbondong-bondong menuju ke Madinah. Kemudian selama 13 tahun itu apa yang diperbuat Nabi SAW? Insyaallah akan kita baca pada kesempatan kali ini. Kita baca. Akhadha ala hadha, Rasul SAW menempuh atas perjalanan dakwah ini Asrosinin, ketika berjalan selama 10 tahun,
Yad'u ila tauhid, mengajak manusia menuju kepada tauhid. Napa ingkang dipun maksud mengajak manusia menuju ke tauhid niku napa ingkang dipun maksud? Mengajak bahwa yang kita sembah itu hanya Allah saja. Itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah. Di alam raya ada berapa yang dikenal sebagai Tuhan? Banyak. Nasoro iso telu, Yahudi minimal 2, Hindu atau Buddha 3. Sing paling kathah Tuhane sinten? Tuhane Qadariyah. Semula hanya 2, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Akhirnya perkembangan berikutnya, karena nggak ada takdir, Allah itu hanya mencipta. Takdir dicipta setiap orang. Makanya setiap orang itu punya sifat qadir. Itu kan sifat ketuhanan, nggih. Takdir itu ada dibikin sendiri. Kalau gitu, setiap orang itu mencipta takdirnya sendiri-sendiri. Jadi Tuhan kalau begitu. Dan yang lain-lain masih sangat banyak sekali. Maka setelah kita mengenali Tuhan-Tuhan yang ada, itu adalah batil, dibuang semuanya. Ini makna la ilaha. Tidak ada ilah yang benar. Yang batil-batil itu dibuang semuanya. Setelah itu ditetapkan dengan illallah, hanya Allah saja. Makanya apabila kita sudah kayak begitu, semua tradisi yang ada di kanan kiri kita yang sudah berbau ketuhanan mistik wajib untuk dibuang. Napa? Tradisi ketuhanan di masyarakat kita. Tradisi ketuhanan berkaitan masalah rabi napa? Hitung neton. Depe omah dipisah dalan gede pora, lek ana dalan gede jare nyebrang segara getih. Ape rabi etan dalan kulon dalan gak oleh. Nyapa enak aspale segara getih jareke. Lek pengen rabi ya ambruk dhisik. Apa ambruk niku manane pun? Zina, lek semplenting ngoten nggih. Napa mlenting niku lho? Hamil. Laki dirabekne. Dadak di suwekne janur. Terus selamatan lagi ini kenapa? Selamatan tiang rabi ini kenapa jenenge? Manggulan. Terus gua cok bakal nek pojok kono. Teko diringi karo kembar mayang. Kembar mayang kan simbol ketuhanan niku. Niku simbol ketuhanan niku. Kupat wonten simboli, keris wonten simboli, manuk wonten simboli. Kembang kok kuburan niku simbol nyuwun berkah nyang kerabat sing sampun mati. Janur ya nur, Nabi kita katanya nur, itu dipanggil ya nur, berarti memanggil orang mati. Kan penuh kesyirikan. Kalau selesai guwae kudune janur mboten sembarangan, kutunya dhuwur gendeng. Kutu bandeman suruh mitek ndok dan seterusnya. Itu kan termasuk sudah berbau ketuhanan, ditinggalkan semuanya. Kenapa? Itu masuk pada tema la ilaha, itu ilah batil dibuang. Ilallah, Allah saja yang diambil. Terus acara ritual wonten kelahiran napa? Diawali tingkepan rumiyin. Mandi kembang setaman, di blatokne cengkir kuning, digambari Bathara Kamajaya karo Dewi Ratih, kadang diganti malih maca surah Yusuf karo surah Maryam, ngoten nggih. Rekayasa niku punan. Ngarang kabeh niku. Agama niku ngarang, termasuk kesyirikan. Lahir brokowan 5 dina sepasaran, 30 dina selapanan, ping 3 telonan, ping 7 pitonan. Setahunan ngwayah urusan
khitane, enek selamatan enek lumpang barang, kadang dikurungi kaya pitik. Nanti pirsa, kaya dikurungi kaya pitik. Itu ndak lepas dari nama Nini Among Kaki Among. Sinten Nini Among Kaki Among niku? Itu nama-nama setan sing tugase ngomong bocah cilik ben dicengeki. Ben gampang gering-geringen, nek disawang gampang sawanen, malah digolekne jenenge Tamimah sing dipun kalungni ngoten nika. Lek melarat ya tambang, lek sugih ya malih emas ngoten nggih. Niku kedah dipun sotrekne riyin disuwukni. Niku pangkalane setan, dikekne niku pangkalan niku. Omahe setan wonten mriku kon jaga bayi. Betatang dukun rumiyin itu juga wajib untuk dibuang semuanya. Itu lama yang kayak begitu, membuang akidah kayak begitu. Masyarakat itu banyak yang alot. Demikian juga acara kesyirikan ketika ada kematian apa? Ketokne wit kambil, belehne wedhus, jereke roy mayit entuk tunggangan roy kewan sing dibeleh. Modal tunggangan ben iso lewat nek uwot ogal agil. Lah ngoten nggih. Macam-macam niku. Badhe dipun budalne brobosan rumiyin. Golek berkahe. Basa Jawane njaluk gembokan ngoten nggih. Lek gembok kunci tasih lumayan nang kisah toku lek gembok sing niku gembok napa niku jenenge. Beda lagi nanti maknanya. Mau berangkat keprokne kendil, diculne pitik, ben padang dalane disebari beras kuning. Terus ketika endang-endang hari pertama sampai ke-7 dibikinkan ritual di rumah. Endang-endang lagi hari yang ke-40, endang lagi hari yang ke-100 kemudian 1000 ini kemudian pendake. Niku dolanan apa ibadah niku? Jereke tiang-tiang sing lakoni. Anggapan mereka ibadah bukan dolanan. Sementara mana dalilnya? Enggak ada. Agama ngarang itu namanya termasuk ketuhanan, kesyirikan kalau begitu. Udah lama loh. Ini apabila kita terapkan itu tantangannya keras. Makanya Nabi menggarap kayak begitu sampai berapa? 10 tahun masih seperti itu. Kemudian pada tahun itu juga beliau ditinggal mati sang paman Abu Thalib. Walaupun belum Islam tetapi jasa pembelaannya besar. Makanya Abbas nagih datang Nabi. Muhammad, bahasa gampangnya begitu. Walaupun pamanmu tidak masuk Islam tetapi pembelaannya pol. Ucapan terima kasihmu kepada pamanmu apa? Apa jawabnya? Kalau saya mohonkan ampun kepada Allah enggak oleh. Cuma saya memohonkan keringanan. Karena belum masuk Islam pantasnya di dasar jahanam, tapi dengan permohonanku diangkat di neraka yang paling dangkal. Itu kurang lebih imbalan Nabi ketika dibela habis-habisan oleh sang paman. Belum masuk Islam, matinya masih mengikuti tradisi nenek moyang. Demikian juga ditinggal mati oleh sang istri Bu Khadijah. Susahnya luar biasa. Nah, dikala itulah maka akhirnya Allah memberikan hiburan. Kita baca berikutnya. Wabah Al-Asis setelah berjalan selama 10 tahun dari masa kenabian, Orijabihi dinaikkan dengan Nabi ila sama ke langit. Ini termasuk kelebihan Nabi kita. Lain Nabi-Nabi yang lain ketika diajak berbincang oleh Allah, Nabinya di bumi, mereka juga diajak berbincang di bumi. Tapi Nabi kita ketika diajak berbincang oleh Allah itu ternyata dinaikkan. Sewengi PP dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik namanya Isra Mi'raj. Isra perjalanan malam, Mekah Masjidil Aqsa, Mi'raj itu naik. Itu semalam sudah sampai di rumah.
Di sana mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Diantarkan oleh Jibril. Kecepatan kendaraan barkun, buruk. Buruk niku lek persepsine tiyang gambar napa? Kuda sembrani, berbadan betina, berwajah, berkepala, perempuan cantik. Ngoten nggih kira-kira nggih. Wah, niki bahaya banget ngoten niku lho nggih. Lah sing numpak niku Pendhita Durna ngoten, wah dadi napa niku. Jenengan pirsa wayang Pendhita Durna apa mboten kira-kira? Sajen ceritane wayang Pendhita Durna niku. Ngeres tabu porno ngoten nggih. Enggak usah kita ceritakan. Enggak usah kita ceritakan. Barkon itu bukan itu, tetapi kecepatan cahaya. Satu jangka ya sejauh sak lapan itu sampai mana? Cepat sekali. Padahal bumi yang kita pejak ke langit itu ada 500 tahun, andaikan kita mampu menempuh dengan manual. Tebalnya langit juga perjalanan 500 tahun. Sampai ke 7 ya 14 kali 500 tahun. Langit itu jaraknya pun juga itu kan 14 kan ya. Kali 500 tahun. Itu ternyata PP itu hanya semalaman. Kenapa? Itu mukjizat. Abu Bakar langsung iman. Umar langsung iman. Kenapa? Nabi kita memang as-sadiq al-masduq, jujur dan dibenarkan. Orang kafir yang tidak beriman, pertanyaan mereka terjawab semuanya dan gamblang. Kesimpulannya, wah ini tutup wahyu, nggak mungkin. Tapi mereka pun juga tidak mau beriman. Sekarang kita baca bagaimana proses pewahyuan kewajiban sholat. Wa furidat alaihi, diwajibkan kepada Nabi SAW as-shalawatul khamsu, sholat yang 5. Yang itu semula 50. Ketika turun ketemu Nabi Musa, Allah maringi kewajiban nopo? Sedina sewengi sholat ping 50, gak kuat. Umatku luweh kuat saja, gak sebanyak itu, umatmu lebih lemah. Kembali minta korting. Akhirnya naik turun itu berulang-ulang. Korting 5 atau semisalnya. Terakhir tinggal 5. Ketika diminta kembali, sin aku. Ketika sudah gak kembali putuskan 5, tetapi punya nilai 50. Itulah sejarah kewajiban sholat 5 waktu itu tahun 10 kenabian. Kewajiban puasa tahun 2 Hijriah. Kalau sebelumnya itu ada sholat dan zakat, sholat yang dimaksud adalah sholat 2 waktu, sholat pagi dan sholat sore, torofayin nahar, 2 ujung siang, bukan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu itu begitu. Adapun zakat, belum ada zakat, ada perintah zakat itu punya mana? Muwasatul muslimin, saling bantu sesama muslim sing sugih, ngopeni membantu kepada yang miskin, tapi bukan perincian dengan nisab sebagainya, bukan, tetapi saling bantu dalam bentuk harta. Fungsi zakat seperti itu. Itu tadi tentang tahun 10 kenabian diwajibkannya sholat. Washola fi makata salasa sinin. Dan Nabi SAW melaksanakan sholat 5 waktu di Mekah selama 3 tahun. Sebelumnya apabila ada sholat adalah sholat di 2 penghujung hari, pagi atau sore. Tapi 5 waktu itu ketika tahun 10, dan selama di Mekah 3 tahun itu sudah genep sholat yang 5. Wa ba'daha umira bil hijrah, sudah itu Nabi kita diperintahkan untuk hijrah ila Madinah, menuju ke Madinah. Hijrah niku napa? Wisata napa ngungsi karena diusir? Hijrah itu bukan wisata, tapi lari menyelamatkan agama karena terancam. Dan awal-awalnya orang hijrah pun juga berat.
konangan hijrah, tidak bisa. Tangkap penjara. Sing brojol ya brojol, rasa brojol nggak bisa hijrah. Berat loh ya. Berat itu. Mus'ab bin Umar di penjara, iso brojol kemudian hijrah nggak nggawa bekal apa-apa. Suhaib Ar-Rumi ketika keluar dihadang. Nyanti awakmu. Aku apa hijrah? Penak men. Kamu dulu ke sini miskin, sekarang kaya. Ya tidak bisa, harta kami kamu bawa ke sana. Apakah bila hartaku saya tinggal saya dilepaskan? Saya sampaikan dua pilihan. Saya tunjukkan silakan kamu ambil, saya diberikan bebas, atau kamu nggak melepaskan saya, kamu tahu saya adalah ahli panah. Selagi di tanganku masih ada panah, kamu nggak bisa menjamah saya sampai habis. Pilih ndi? Ke anak panah digawa wak, nanti berapa korbannya? Enek 100, wong sitok ra mati, 100 mati, wah mikir-mikir ta enggak? Akhirnya mereka milih, ya wis, bondomu duduhno kayak kuwi kayak budalo. Tenan, tenan. Nek kono, nek kono. Enggak membawa harta sama sekali. Makanya kalau kita itu pengen berusaha enggak duwe modal, sahabat luweh nemen. Demikian juga Abdurrahman bin Auf. Kisahnya Abu Salamah mau hijrah, dipisah keluarganya. Abu Salamah, Ummu Salamah dan anaknya. Ketahuan. Akhirnya istri digandoli keluarga nih. Anak digandoli keluarga nih. Abu Salamah budal dewi. Dipisah. Ketika anak sudah digandoli, diambil keluarga bapaknya, pisah dengan ibunya. Siapa yang stres kira-kira gini? Bapak hijrah ya stres, kehilangan anak bojo. Istri dipisah dari anak dan suami, luweh nemen strese, sananya gimana? Berat sekali proses hijrah itu. Andaikan ada yang selamat, itu hijrah Umar. Bapak diumum nih, aku pengen hijrah. Sapa sing enggak lilo entenono di luar Mekah. Sapa sing istrine pengen janda, anak dadi yatim entenono aku. Nah niki lagi kuat lah nggih niku lho nggih. Rawane sing ngedang-ngedangi. Kenapa? Jago gelut Umar itu. Akhirnya berpuluh-puluh berangkat hijrah bersama Umar. Akhirnya tinggal beberapa orang saja yang tidak hijrah, yang terang-terangan menyatakan Islam. Siapa? 3, selebihnya sembunyi-sembunyi keimanannya. Siapa 3 itu? Nabi, Abu Bakar, dan Ali. Nabi dikepung mau dibunuh, keluar sama Abu Bakar ke arah selatan, di Gua Sur. Tempat tidur Ali suruh menempati. Itu taruhan nyawa loh ya. Sapa sing turu kae? Dikira Nabi sampai digerebek, tapi ternyata enggak digerebek. Begitu bangun dibuka sudah enggak ada. Dan seterusnya. Ketika Nabi sudah lolos, mereka bikin sayembara. Sapa sing mengetahui gelagat Nabi laporno, dapat hadiah 100 onta. Dan sugih mboten kira-kira? Onta sitok 30 juta ping 100 pinten? Jadi mereka itu membela ke kafir itu modalnya besar. Mencari info Rasul ada di mana, 1 onta. Besar ya modalnya itu. Besar sekali. 3 miliar. Makanya berita itu mahal. Makanya wong munafik termasuk jual berita. Gampang sukit masalahnya jual berita. Kafir ngaku Islam dikira bolo, tahu rahasianya, seneng jual berita. Mahal berita itu. Jual. Nah, senada dengan itu, akhirnya Allah sukseskan. Ternyata ketika berangkat, ketahuan juga oleh Duksur. Kejar. Wah, ini calon dapat rezeki 1 onta iki, lakai si Muhammad. Tapi begitu dekat,
kaki depan kudanya ambles, wonge terbelanting, jatuh, dikeplek nih konduwur jaran, kayak padang pasir, kayak watu-watu kata. Ora mboten kira-kira. Niku kudu latihan teori ceblok sing selamat ngoten nggih. Ora duwe teori latihan ceblok sing selamat ya klenger kira-kira lah. Kita ada teorinya jatuh dari kuda biar enggak klenger itu gimana. Begitu sudah bisa bangun, kaki kuda yang ambles diangkat, begitu tercabut itu membubung asap ke atas, wus banget. Itu peringatan keras, itu berulang-ulang. Akhirnya dia mengatakan, wong iki gak gemen-gemen, tenanan iki bakno dadi nabi. Kenyataannya kaya ngene. Makanya dia tuh mengatakan, saya jamin engkau tidak kami ganggu, tapi beri saya jaminan aman. Apa kata Nabi? Ya wis, tapi berita saya jangan kamu ceritakan pada siapapun. Ya oke. Diberikan surat bertulis jaminan aman untuk dia. Bila terjadi peperangan, dia tidak akan dibunuh. Dan seterusnya. Itu kisah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Maka daripada itu kita yang mendalami agama ini, sunnah ini, tauhid ini, itu harus ada kesiapan apa? Kesiapan hijrah. Kenapa? Kunci menang napa kunci keronto-ronto yang hijrah niku? Kunci menang. Nah, bagaimana kelengkapannya? Kita jeda beberapa waktu. Silahkan muadzin beradzan. Insyaallah selepas adzan kita nanti akan sambung. Sementara kita cukupkan. Kepada muadzin silahkan, walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillah, alhamdulillah, wabaktu. Insyaallah kita lanjutkan berikutnya membaca dalil-dalil tentang hijrah setelah uraian telah kita sampaikan panjang lebar. Wal hijrah itu apa mana hijrah? Yaitu al-intiqal, pindah min balatis syirki, dari daerah yang penuh dengan kesyirikan, ila baladil Islam, menuju ke daerah yang di sana leluasa orang bertauhid, taat, sehingga tidak batal. Wal hijrah itu hijrah seperti itu, pindah dari daerah penuh dengan kesyirikan menuju kepada yang penuh dengan ketauhidan, sehingga bisa menghamba dengan benar kepada Allah Ta'ala. Itu fardhatun, wajib ala adil ummah, kepada umat ini, yaitu min balati syiriki ila bil Islam, dari daerah yang penuh dengan kesyirikan menuju pada daerah yang penuh dengan ketauhidan. Islam itu punya mana tauhid. Wahya, dan kewajiban hijrah ini baqiyatun, akan terjaga terus, tidak terbatas dengan masa tertentu hijrah habis, enggak, tapi akan berjalan terus ila antakum, masa sampai terjadi kiamat. Kalau dari Mekah ke Madinah itu ada habisnya. Habisnya kapan? Pindah dari Mekah ke Madinah tahun 8 Hijriah, karena Mekah ditaklukkan menjadi wilayah kaum muslimin, sehingga semua kesyirikan habis, yang ada tauhid, sehingga tidak ada pindah Mekah Madinah. Tetapi dari daerah yang penuh dengan syirik kepada tauhid, itu akan terus berjalan, tentunya di luar Mekah Madinah, termasuk di daerah kita. Dan kita supaya siap untuk melakukan itu semuanya. Wa dalilu qaulu ta'ala, sebagaimana nukilan di dalam surah An-Nisa 97 sampai 99. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaikatu, dimatikan oleh malaikat. Kita calonnya mati mboten? Ya, kita persiapan. Kondisinya dzalimi anfusihim, mendolimi dirinya, berarti melakukan kesyirikan atau berada di daerah syirik yang terancam, sehingga mereka tidak mau hijrah, akhirnya dipaksa kepada kesyirikan. Malaikat nanya, fi ma kuntum, matimu dalam keadaan apa? Kalau mereka menjawab, kunna mustad'afina fil, kami orang yang ditindas di permukaan bumi. Diterimakah alasan itu? Mungkin alasannya, lah kerja kula wonten mriki mungkin mangan nopo, ngoten kira-kira nggih. Akhirnya kita jadi korban, gak mau hijrah. Akhirnya malaikat menjawab, qalu alam takun ardul wasiyah, bukankah bumi Allah itu luas? Fatu hajiru, kamu bisa hijrah. Bila mau hijrah, di sana rezeki lebih baik dan lebih aman, luwih apik ketimbang sing tok tempatnya sekarang ini. Gak diterima alasannya tanpa hijrah. Faulaika ma'wazan, tempat kembalinya itu jahanam. Kenapa? Tidak mau hijrah, akhirnya terperosok kepada kesyirikan. Wasat masyarakat, tempat kembali yang paling jelek. Ilal mustafan, kecuali betul-betul orang yang lemah. Siapa orang betul-betul lemah?
hilang kemampuan, minarijal laki-laki tua, wanisa dan wanita, wal wildan dan anak-anak, itu baru diizinkan. Kenapa? Mereka bisa dibilang nggak berpotensi, maka nggak ditekan, karena dia nggak membahayakan. La yastati'una khilatan, mereka tidak mampu menempuh perjalanan, wala yahtadun sabilan, juga nggak tahu jalannya. Tapi yang berpotensi itu harus hijrah. Faulaika, maka mereka itu asallahu, semoga saja Allah, ini yang betul-betul lemah, laki-laki tua, para wanita, anak-anak, semoga saja Allah ayafuan, memberikan maaf kepada mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura, Maha pemaaf lagi Maha pengampun. Lalu fadilah tempat hijrah, Allah mau menjelaskan pada Al-Ankabut 56. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang menghamba kepadaku, mereka ada orang yang beriman. Hijrah. Kenapa? Inna ardi wasi'ah, bumiku itu luas. Fa iya ya fa'budun, kepadaku sajalah supaya kamu bertauhid. Qala Al-Baghawi rahimahullah taala, sababun nuzuladil ayah, sebab turunnya ayat ini fil muslimin alladzina bi Makkah lam yuhajiru, orang Islam di Makkah yang enggak mau hijrah. Natahumullah bismil iman, Allah memanggil mereka dengan nama iman. Makanya bukti imanmu hijrahlah. Nggak boleh punya alasan nggak mampu, kecuali yang betul-betul tidak mampu. Siapa tadi yang betul-betul nggak mampu tadi? Orang sudah jompo, rata-rata wanita dan anak-anak. Ini dianggap tidak membahayakan, maka dibiarkan. Dan Allah pun juga memaafkan. Kenapa? Nggak ada kemampuan. Kemudian hijrah itu apakah dibatasi oleh masa? Jawabnya, la tangqatiu al hijratu hatta tatlu'at taubah. Kata tangqati at-taubah, hijrah kesempatannya tidak putus. Apabila putus itu di waktu memang sudah tidak diterimanya tobat. Kapan? Tiang tobat pun boten dipun tompo. Matahari terbit dari barat itu sudah enggak ditompo. Selagi belum dari sana terbitnya, masih di timur, makanya hijrah itu hukumnya masih wajib. Sekarang masih wajib? Masih. Kenapa? Matahari belum terbit dari barat. Wala tangqati'u at-taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, dan hijrah dan tobat itu masanya terus terbuka, baru tertutup ketika matahari itu muncul dari barat. Itu tadi tentang kondisi hijrah. Kemudian ketika pertama kali Nabi kita hijrah, yang diperbuat pertama kali nopo di tempat hijrah? Yang jelas janji Allah Ta'ala, wa may yuhajir fisabilillah yajid lahu fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang hijrah akan mendapatkan tempat hijrah yang aman, rezeki yang luas. Walaupun awal-awalnya berat, tetapi akhirnya mereka juga sukses. Orang-orang para sahabat nek Mekah sukses, ketika di Madinah sudah hijrah sukses. Suksesnya besar mana? Lebih besar suksesnya ketika sudah ada di Madinah. Sampai Utsman saja mendanai perang emas tok 10 kilo. Belum kudanya lengkap, ontanya lengkap. Abdurrahman bin Auf itu ribuan onta penuh muatan disodakoni untuk mengentas kemiskinan ketika ada krismon. Itu pun juga tidak mengurangi hartanya. Ketika meninggal, emas batangan lek ngedum niku dipeceli. Kadang mboten kira-kira emas dipeceli niku. Meceli watu po kayu ngono sik penak lho nggih, niki emas lho dipeceli niku lho. Menunjukkan kayanya. Itu bukti nyata. Bukti nyata. Lebih kaya, lebih maju. Dan bahkan harta itu malah turah-turah. Maka sampai pesan Nabi SAW, bukan miskin yang kukhawatirkan, tetapi dibentangkannya kemewahan dunia, itu yang dikhawatirkan.
Maka daripada itu jangan sampai pekerjaan menjadi penghalang hijrah. Justru dengan hijrah maka memberi peluang rezeki itu semakin melimpah. Seringnya orang itu aras-arasan hijrah, takut gara-gara mati miskin, padahal itu sudah ada jatahnya. Maka daripada itu hijrah bismillah. Ini nanti miskin, kaya miskin itu biasa terjadi. Sing penak niku tiang ngrasakne darena niku wareg napa setengah wareg. Tiang darena wareg napa setengah wareg. Setengah wareg malah enak, lek wareg malah gak enak. Makanya bahagianya orang miskin itu ada hari itu enak. Wonten ceritane lho nggih. Anake dokter kena penyakit kurang gizi. Justru anak wong miskin malah lemu-lemu. Napa anak dokter dikenal sugih kok malah kurang gizi? Obah saobah panganan enek kabeh. Ning gak doyan mangannya apa? Kae waleh, kae waleh, kae waleh, kae waleh. Gak ada asupan yang makan, gak enak. Akhirnya diguak-guak, wong-wong miskin padha luru. Rodok mambu-mambu titik gak apa-apa, malah lemu-lemu, cemekel-cemekel ngaten nggih, gotot-gotot ngaten malahan. Maka daripada itu Nabi kita pun juga berdoa, bukan jadi orang kaya raya, tapi doanya apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsuni ma'azumrotil masakin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan nanti juga dalam kondisi miskin, dan bangkitkan, kumpulkan kelak juga bersama orang miskin. Artinya apa? Artinya adalah gaya hidupnya kaya wong miskin, artinya titik cukup. Ketika punya kelebihan banyak sedekah. Nah begitu. Bukan anti kaya njaluk miskin ben kaya wong sufi model filsafat, bukan. Tapi cara mensikapi dunia sekira titik cukup, cukup. Sebagaimana wong miskin titik cukup. Dan kenyataannya Nabi itu ya bondone nggih melimpah. Tapi yang dimanfaatkan kaya wong miskin titik cukup, selebihnya sedekah pol-polan. Itu membuka pintu cintanya masyarakat kepada orang yang seneng sedekah. Nah begitu. Itulah sering yang menjadi penghalang itu adalah aku lek rono hijrah mangan apa ngoten nggih. Makanya itu sudah kita sampaikan motivasi bahasanya yang kayak begitu enggak usah menjadi sesuatu yang menjadi kekhawatiran sehingga terhalang dari programnya untuk apa? Untuk hijrah. Maka daripada itu langkah hijrah kita adalah cari ilmu syar'i, manhaj yang benar. Bentuk hijrah kita adalah kita ambil tauhid, kita tinggalkan syirik. Kita ambil sunnah, kita tinggalkan bid'ah. Kita tinggalkan yang haram untuk kita ambil yang halal. Kayaknya kita di masing-masing daerah itu tidak diusir. Jelaskan saja prinsip saya. Seolah bila tetangga tahu juga akan menghargai. Selagi kita tidak diusir ya kita bertahan, tapi jelaskan sikap kita. Ketika mereka paham, jane wong kuwi apik, tetapi enggak kaya umumi, tetapi yang genah enek alasane. Nanti juga akan mereka menghargai. Itulah kurang lebih hijrah yang bisa kita kerjakan ketika kita mengenal bagaimana hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita kaji malam hari ini. Kemudian kelanjutan dari mengenal Nabi SAW ketika sudah hijrah itu apa, nanti akan menjadi materi pembahasan kita di waktu depan. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan, disilahkan. Sekira cukup.
istirahat dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.